Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagaimana tadi telah saya sebutkan di awal mengambil surah Furqan ayat 62, bahwasanya Allah itu telah menjadikan pergantian siang malam, berapa malam menjadi satu minggu, beberapa minggu menjadi bulan, beberapa bulan menjadi tahun. Dan ini menjadi titian ingatan kita tentang pertanda waktu itu. Di ayat itu disebutkan untuk siapa ini liman aroda, dihususkan ditujukan kepada mereka aidzakaro au arda syukuro. Aidzakaro ini dimaknai di dalam beberapa penjelasan itu adalah memberi peluang kepada kita untuk mengingatkan barangkali ada kebajikan yang belum kita tunaikan, atau sebaliknya juga barangkali ada laku buruk yang telah kita lakukan, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali benang merahnya ketika kita membaca doa akhir tahun ba'da salat asar itu kan di dalamnya kan ada bunyi begini, Allahumma ma'amiltu fi hadis sanah, ya Allah, sekiranya apa yang telah kami lakukan di tahun ini, manahaitani, apa yang saya lakukan itu ternyata bagian apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walam atub, dan saya belum sempat tobat, meskipun wada'utani, dan telah engkau serukan kepada kami untuk menuju bertaubat, itu pun juga belum kami lakukan. Kemudian yang kaitan ini Bapak dan saudara-saudara, ternyata pekerjaan rumah kita ini sangat besar ini. Saya ambil proses momentum kejadian yang sekarang disebut generasi milenial. Milenial itu lahir pada tahun sekitar 2014 ketika mau pemilihan presiden itu. Milenial seperti apa? Kemudian ada sebuah survei itu NGO yang dipelopori oleh UNESCO atau Badan Kedunia apa itu Indonesia Malaysia itu mengagetkan begini Pak, generasi milenial kita yang melaksanakan ini, biar gak salah sebut saya bacakan ini, bahwasanya generasi milenial kita di tahun-tahun itu yang mau, yang bisa, yang dapat melaksanakan sholatul maktubah 5 waktu itu secara ajak dawam hanya 28,7%. Yang membaca Quran tiap hari tilawahnya ajak itu hanya 10,8%. Angka yang agak menggembirakan adalah yaitu puasa Ramadan, angkanya 59,6%. Ini nanti ada kaitannya dengan masalah jilbab. Bagaimana dalam masalah jilbab itu? Meskipun jawabannya bukan karena syar'i, tapi karena faktor-faktor yang lain. Jadi tadi mengutip pendapatnya Pak Segum bahwa kewajiban kita masih banyak. Ternyata generasi itu sampai hari ini juga begitu. Yang namanya sholatul maktubah, yang namanya tilawah itu masih di bawah angka ideal, seharusnya tidak boleh seperti itu. Ini akibatnya berimbas, ini imbas pada kehidupan seterusnya ini. Apalagi sekarang ini pelajaran agama itu hanya 2 jam tambah 1 jam budi pekerti 3 jam. Bagaimana bisa mendapatkan itu? Jujur Bapak, saudara-saudara, bahwa pemahaman kita untuk baca Quran itu masih payah itu. Maka nggak henti-hentinya sini itu masjid bagaimana caranya untuk mensosialisasikan bacaan Quran. Bayangin ini setiap malam Selasa, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu ada pengajian itu. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi bisa berlangsung agak lama dengan catatan semuanya bisa baca Quran lah tuh. Agak memalukan ini sekiranya menjadi orang yang terlibat urusan kemasjidan tetapi pemahaman baca dan surah ini masih 2 rakaat itu. Kemudian yang kedua, di dalam doa akhir tahun
tapi tadi di awal telah saya sebut akhir tahun Bada Asar itu masih ada sepotong kitab yang belum saya sampaikan pada Bapak, Ibu, saudara-saudara. Apa itu? Sekiranya ma'amil tu fi hadis sanah, itu mimma yardoh, dari apa yang kau ridhoi ya Allah, maka kita mohon supaya diterima menjadi catatan kebaikan kita, sehingga tahun-tahun berikutnya lagi kita makin bagus kelakuan kita itu. Kata yang terakhir, wala taqta rojai, moga-moga jangan putus harapan kita kepada rahmat Allah yang ada di depan kita ini. Karena terkadang kita malas, terkadang kita putus asa ketika menghadapi kehidupan seperti ini. Dan kita teruskan lagi sekarang yang doa awal tahun yang kita baca pada maghrib. Apa yang kita baca itu? Di situ kita ringkas hanya 3 itu. Yang pertama, ismah minasyaitoni wa auliyaihi wa junudihi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal aun, mohon perlindungan, permintaan hawa nafsu yang ada di diri kita yang senantiasa mengajak-ajak kepada keburukan, illa ma rahimar rabbi, kecuali yang dapat rahmat Allah. Kita seringkali terhambat, seringkali gagal di dalam meraih kehidupan karena kegagalan kita di dalam mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga ini adalah istighol. Ini kalau Bapak yang mungkin pernah disampaikan oleh Ustaz Darun, itu dari Hikam ini, kitabnya para sufi ini. Istighol, kita ini belum mampu menjadi termasuk kelompok lawan tajrid, tapi kita baru sampai pada istighol, yakni masih sibuk mencari nafkah, sibuk mencari kekuasaan, sibuk mencari kehidupan. Padahal sebenarnya itu semua menjadi wasilah, tapi kadang-kadang terbalik. Hidup adalah untuk itu, hidup adalah untuk itu, hidup adalah untuk itu. Maka dimasukkan dari istighol. Karena keadaan seperti ini, tadi balik lagi ke ayat Pak di Furqan itu, au yadzakaro au arda syukura itu, maka bagaimana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh aktivitas yang kita jalani, meskipun sepertinya itu urusan duniawi, tetapi kita mohon yuqarribuni ilaika zulfa, moga-moga itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja mencari nafkah dengan jalan membersihkan masjid, mengurus masjid, moga-moga itu bukan itu, tetapi adalah bagian dari takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak mengenai masalah doa di awal tahun baru 1442 Hijriah. Kemudian kaitannya dengan ini masih juga ada yang belum paham, ada juga perlu menanyakan. Tahun baru Hijriah 1442 itu ditandai ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab menjadi khalifah. Beliau itu menjadi khalifah di tahun 634 sampai 644. 2 tahun sebelumnya Khalifah Abu Bakar, sebelumnya lagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentang masalah Muharram ini sebenarnya kalau kejadiannya persis di bulan Rabiul Awal. Jadi mulut Pak, Rabiul Awal itu Nabi hijrah, 12 Rabiul Awal Nabi lahir sebelumnya, kemudian Rabiul Awal Nabi wafat. Jadi bulan Rabiul Awal buat kita adalah bulan yang penuh dengan kenangan yang begitu sangat indah. Jadi tahun baru Hijriah itu kalau begitu dimulai tahun berapa ini? 623. Kalau itu dipakai sebagai patokan menggunakan tahun Masehi, sayangnya ada perbedaan tafawutnya itu. Tahun Masehi itu 1 tahun 365,25, sementara tahun Qamariyah
itu adalah 356, sebalik 354. Setahun itu kurang 6 hari dari 360 untuk tahun Komariah. Nah, Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, pekerjaan yang kita hadapi di masa-masa depan seperti sekarang ini sungguh sangat berat bagi keyakinan kita, karena keadaan yang seperti sekarang ini, terutama untuk pendidikan anak-anak kita lagi ini. Moga-moga khidmat kita mengabdi kepada masjid ini dalam rangka ta'abud, kemudian rangka takor kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hari ini membuat bagaimana masjid itu bukan hanya sebagai terminal untuk ibadah, tapi masjid juga memberi warna pada kehidupan. Kita sudah terlanjur kalah di dalam politik, Pak. Sudah terlanjur kalah dalam politik itu. Begini banyaknya kalau sudah menyebut politik kita tersisih. Kita disuruh mojok saja, nggak usah ikut-ikutan. Tetapi begitu menentukan kehidupan, mereka yang lantang menyuarakan itu. Terasa benar yang namanya sekuler sedemikian rupa sehingga kita tidak mampu mewarnai kehidupan ini seperti apa yang seharusnya dalam Islam itu. Moga-moga apa yang kita lakukan ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sekali lagi hidup kita tidak sia-sia itu. Mari kita upayakan, sekecil apapun kita upayakan supaya tadi yang dikatakan, balik lagi Ustadz Fauzi, hidup kita itu sementara, tapi dalam kesementaraan itu ada sesuatu yang kita lakukan itu. Memakmurkan masjid itu sepertinya menjadi tugas utama kita. Bagaimana bentuk memakmurkan masjid ini di dalam situasi yang sekarang ini barangkali termasuk pilihan-pilihan yang sulit, karena ia harus mampu memainkan peran. Keyakinan kita masih tetap terjaga meskipun kehidupan seperti di belakang ini kurang begitu menguntungkan. Balik lagi pada Bapak yang tadi di depan telah disebut-sebut bahwasanya yang namanya surah Furqan 62, liman aroda, ini untuk mereka yang zikir, yang ingat. Sekali lagi mengingatkan kepada kita, barangkali ada laku yang tidak tepat, barangkali ada kebajikan yang seharusnya kita tunaikan tetapi terabaikan untuk kita. Ini yang dimaksudkan dengan zakaro itu. Kemudian hilfah ini, hilfatan itu di surah itu, hilfatan itu sebagai pergantian selang-seling waktu itu. Jadi ada siang malam dan sebagainya. Di tempat yang lain itu menjadi titian ingatan bagi mereka yang punya akal pikiran. Tantangan kita di masa depan ini tentang masalah Quran kita masih mengalami kesulitan, terjebak nanti dikaitan dengan masalah tafsir ayat kauniyah. Kalau ayat kauniyah barangkali bisa, tapi ayat kauniyah ini Pak, yang namanya sab'a samawat, yang namanya air turun dari langit seperti apa, seperti apa, ini ayat-ayat kauniyah yang seperti ini yang kita mungkin gagap karena referensi kita untuk itu agak kekurangan. Nah, kalau ayat kauniyah barangkali mudah dapat kita temukan. Nah, ayat kauniyah ini bagaimana? Karena referensi kita tentang yang berkaitan dengan alam itu menjadi semacam kesulitan tersendiri. Oleh karenanya ini juga bagian dari kita memakmurkan masjid, mengisi dengan masalah Quran, ternyata tidak seperti apa yang kita sangkakan seperti itu. Terusannya tafsirannya seperti apa itu? Ketika disebut-sebut 7 langit, langit itu yang seperti apa, dan seterusnya benda-benda makro kosmos itu seperti apa, yang mikro kosmos itu seperti apa. Ini PR yang barangkali termasuk sesuatu yang harus kita hadapi mau tidak mau dan sebagainya ini, supaya generasi muda kita, anak-anak kita nanti juga jangan asing itu ketika membaca Al-Quran,
menerjemahkan seperti itu terus jadi gimana? Kalau kita kelamaan maka barangkali kurang menyenangkan, karena tadi pada Bu Yeni juga sudah menyiapkan untuk makan pagi. Jadi bapak-bapak jangan pulang dulu, karena di bawah apa di atas itu nanti sudah disediakan. Ini Pak Segum di mana, di bawah apa di atas? Nah, jadi di atas saja sudah disiapkan untuk itu. Sebelum pulang kita nikmati. Maka kesimpulan dari pembicaraan saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peringatan tahun baru buat kita mudah-mudahan jadi titian ingatan. Kita masih banyak laku yang salah, maka kita perbaiki. Kemudian memperbaiki laku yang salah, memperbaiki dengan apa itu? Kita masih ingat wadbi sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nabi nasib. Jadi yang pertama adalah kita ikuti perbuatan yang kurang bagus tadi dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu dalam agama kita bisa berwujud kaulun, bisa berwujud fi'lun, bisa berwujud amalun. Mudah sekali kita melakukan, tinggal kemauan kita aja itu. Tinggal kemauan kita itu. Nah, itu kemudian yang kedua, bahwa peringatan ini juga menjadi titian ingatan kepada kita bahwa dulu ketika Nabi melakukan hijrah itu secara fisik sudah tidak ada lagi, tetapi secara kejiwaan buat kita tetap harus melakukan hijrah. Man hajaro, jadi mereka yang hijrah itu adalah dari perilaku yang buruk menuju ke arah perilaku yang bagus. Kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang bagus, mari kita coba perbaiki menuju kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itulah barangkali layak kita sebut kita mampu menangkap mana hijrah di dalam kesempatan yang sangat baik kali ini. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga masa depan kita menjadi semakin bagus, sehingga ketika pulang harapan kita seperti yang tadi sebut-sebut di depan, moga-moga kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.